Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ataupun PSSM. Dan untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai pelek sepeda motor. Nah, selanjutnya kira-kira mengapa kita perlu belajar tentang pelek sepeda motor? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu fungsi dari pelek sepeda motor. Nah, jadi pelek sepeda motor itu merupakan komponen sepeda motor yang berfungsi sebagai dudukan ban pada kendaraan ataupun sepeda motor. Nah, jadi fungsinya yaitu sebagai dudukan ban pada kendaraan bermotor. Nah, dari fungsi pelek sepeda motor tersebut ya, kita bisa mengetahui ya bahwa pelek sepeda motor itu merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah sepeda motor, yang mana jika pelek sepeda motor itu bermasalah ya, akan mengakibatkan sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan. Nah, sekarang untuk memperjelasnya lagi, kita lihat video berikut ini. Nah, dapat kita lihat di sini ya, pelek sepeda motor dari motor yang ada pada video ini mengalami kerusakan ya. Akan tetapi dia tetap memaksanya dengan menjalankan sepeda motornya ya. Dapat kita lihat tentu kendaraan tersebut tidak bisa berjalan normal ya, seperti biasanya, dan sangat berbahaya jika digunakan ya, terutama pada kecepatan yang tinggi. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kecelakaannya bagi pengendara sepeda motor tersebut. Nah, dari video tersebut ya, kita bisa mengetahui dengan jelas mengapa kita perlu belajar tentang pelek sepeda motor. Yang mana tadi, jika pelek sepeda motor bermasalah ya, sesuai dengan video tadi, tentu motor tidak akan bisa digunakan ataupun tidak akan berjalan normal seperti biasanya. Jadi maka dari itu kita perlu belajar mengenai pelek, mulai dari jenis-jenisnya sampai ke perawatan dan pemeriksaan pelek sepeda motor tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, yang mana setiap kegiatan yang kita lakukan ya harus mempunyai tujuan agar nantinya kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi sama halnya dengan pembelajaran pada hari ini ya, kita memiliki tujuan di mana yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis dari pelek sepeda motor. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan pada pelek sepeda motor. Nah, jadi materi kita pada hari ini tidak terlalu banyak ya, dan tidak terlalu sulit. Jadi hanya membahas mengenai jenis-jenis pelek dan bagaimana proses perawatan ataupun pemeriksaan pelek sepeda motor. Nah, jadi diharapkan nantinya ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa tercapai dengan maksimal ya, sehingga nantinya bisa menambah pengetahuan kalian pada mata pelajaran PSSM ini pada materi pelek sepeda motor. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke materi inti ya. Di sini ada jenis-jenis pelek sepeda motor. Nah, untuk pelek sepeda motor sendiri ya terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada pelek besi ataupun jari-jari, ataupun yang biasa kita sebut dengan lingkar. Nah, jadi ini biasa ya sering kita temui pada sepeda motor yang dulu ya, dimana rata-rata sepeda motor keluaran terdahulu ya masih menggunakan yang namanya jari-jari ataupun lingkar. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis pelek yang kedua ada pelek aluminium paduan. Nah, kalau ini sudah sering ya kita lihat pada saat sekarang ini, di mana pelek aluminium paduan ini biasa kita sebut dengan pelek alloy. Nah, jadi ini biasanya untuk anak-anak muda ya, seumuran kalian biasanya sudah tidak asing lagi dengan pelek aluminium paduan ataupun alloy ini.
Jadi mungkin kalian sendiri juga sudah memakainya ya pada sepeda motor kalian masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga ada pelek baja tuang atau cast wheel. Nah, jadi pelek ini ya berbeda dengan jari-jari ataupun pelek alloy. Untuk pelek baja tuang ataupun cast wheel ini memang murni berbentuk seperti pelek ya, dimana terdiri dari palang-palang ya. Jadi dia tidak berbentuk seperti jari-jari, dia berbentuk palang seperti gambar berikut ini. Ini dia yang jari-jari dan ini yang pelek baja tuang ataupun cast wheel. Nah, kita masuk ke pelek besi ataupun jari-jari ya, atau biasa disebut dengan lingkar. Nah, jadi pelek ini ya biasa digunakannya pada sepeda motor terdahulu, di mana sepeda motor terdahulu masih banyak yang menggunakan pelek besi ataupun jari-jari ataupun yang biasa disebut dengan lingkar ya, di mana bahannya terbuat dari besi ya. Kemudian bagian luarnya dilapisi krom sehingga dia bisa terlihat mengkilap. Nah, jadi materialnya terbuat dari besi sehingga mempunyai berat yang cukup ya, cukup berat tetapi cukup kuat. Itu kelebihan dari pelek besi ataupun jari-jari dibandingkan dengan pelek jenis lainnya. Nah, untuk pelek aluminium ataupun paduan ini bahannya sendiri ya, terdiri dari aluminium dan alloy. Alloy itu artinya bahan paduan. Jadi makanya disebut dengan alloy ya. Karena pelek alloy itu terdiri dari bahan-bahan paduan. Nah, jadi kenapa pelek aluminium paduan ini sering disebut dengan alloy ya? Karena pelek ini merupakan pelek dari bahan paduan. Jadi biasanya pelek ini berbahan dasar ya, aluminium, kemudian dipadukan dengan bahan-bahan lainnya untuk memperkuat ataupun memaksimalkan penggunaan dari pelek jenis aluminium paduan ataupun alloy ini. Nah, jadi biasanya ya pelek alloy ini ya dia berwarna-warni ya, tidak seperti pelek jari-jari tadi yang warnanya mengkilap ataupun krom. Jadi untuk pelek paduan ataupun alloy ini biasanya warnanya lebih bervariasi. Nah, jadi mungkin pelek jenis ini sudah kalian pakai ataupun kalian gunakan pada sepeda motor kalian ya, dan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, selanjutnya di sini pelek baja tuang ya ataupun cast wheel berbahan dasar baja ataupun aluminium casting ataupun cor ya. Nah, jadi untuk pembuatan pelek ini dia menggunakan proses yang namanya casting ataupun cor. Jadi dia sudah ada cetakannya ya. Jadi kita tinggal memasukkan bahan-bahannya saja yaitu aluminium dan bahan-bahan lainnya ke cetakan. Kemudian nantinya dari proses casting ataupun cor tadi didapatkanlah hasil pelek baja tuang ataupun cast wheel seperti yang ada pada sepeda motor keluaran terbaru ya. Seperti saat ini di mana sudah rata-rata sepeda motor sudah menggunakan pelek jenis cast wheel ini. Nah, sekarang kita lanjut saja ke pemeriksaan dan perawatan pelek sepeda motor. Nah, untuk pemeriksaan dan perawatannya di sini yang pertama kita harus paham tentang penggunaan pelek sesuai dengan ukurannya. Nah, jadi setiap pelek itu ya pada dasarnya sudah ada standar ukurannya masing-masing, mulai dari berapa tekanan bannya, kemudian berapa ukuran ban yang harus digunakan. Jadi semua sudah ada standarnya masing-masing ya. Seperti contoh di sini untuk velg yang ring 14 ya untuk motor matic biasanya kalau dia tipenya bulat ya, yang sisinya bulat, kalau dia yang ukuran 2,75 dia harus memakai ukuran ban 120/70 ya. Dan tentu saja ukurannya yang 14 inci. Nah, jadi kita sesuaikannya dengan tipe dari velg yang digunakannya. Baik itu yang tipenya bulat, yang pas ataupun yang kotak. Nah, jadi di sini sudah ada standar ukurannya. Contohnya di sini yang kalau velg ring 17, di sini kalau dia yang kotak, kalau dia yang ukurannya 160 contohnya ya, 160 biasa untuk sepeda motor ini kita gunakan yang 160. Nah, jadi
Untuk yang 160 ya, untuk motor-motor BB ini biasa, ataupun kita seharusnya menggunakan ukuran ban yang 70/80. Nah, jadi sini semua sudah ada ukurannya ya. Nah, jadi tujuan dibuatnya standar ukuran ini yaitu agar nantinya sepeda motor yang kita gunakan dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Nah, jadi tujuannya yaitu demi kenyamanan dan keamanan bagi pengendara sepeda motor itu sendiri. Nah, jadi tentu kita harus memerhatikan standar ukuran antara pelek dan ban yang sudah kita sesuaikan ya. Nah, selanjutnya setelah penggunaan pelek yang sesuai ukuran, langkah yang kedua yaitu kita jaga kebersihan dari pelek sepeda motor. Nah, kita bisa menjaga kebersihannya dengan sering-sering mencuci ya. Apalagi jika terkena air hujan ya. Tentu jika pelek yang kita gunakan yang jenis pelek besi ataupun jari-jari atau lingkar, tentu akan dapat mengakibatkan korosi jika sering terkena air hujan. Maka dari itu kita harus rajin-rajin mencucinya agar nantinya pelek yang kita gunakan tidak berkarat, sehingga bisa memperpanjang usia pakai dari pelek sepeda motor itu sendiri. Nah, jadi ini harus rajin-rajin kita bersihkan ya, baik dengan air maupun dengan sabun. Nah, kemudian langkah pemeriksaan dan perawatan selanjutnya yaitu menjaga tekanan udara ban. Nah, dapat kita lihat di sini ya contoh kasus ya, dimana jika tekanan udara dari ban sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan standar yang dianjurkan, maka akan mengakibatkan pelek sepeda motor itu sendiri ketika menabrak lubang akan lebih mudah penyok, karena dia posisinya kempes ya. Ketika dia menabrak lubang, maka dia akan menjadi lebih mudah mengakibatkan penyok. Maka dari itu kita harus selalu menjaga tekanan ban ya, agar pelek yang kita gunakan bisa tetap terjaga apabila kita menabrak lubang ataupun menabrak sesuatu. Nah, jadi ini hal-hal sepele ya yang harus kita perhatikan dalam menggunakan sepeda motor. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, yaitu penyetelan pelek jari-jari. Nah, jika yang kita gunakan pelek jari-jari, maka kita perlu menggunakan alat ya untuk melakukan penyetelan. Untuk alatnya sendiri ya bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk melakukan penyetelan dari pelek sepeda motor yang tipe jari-jari, kita harus memiliki alat yang seperti ini terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk prosesnya ya, proses penyetelan jari-jari yaitu sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat di sini prosesnya bisa kita lakukan dengan mengencangkan dan mengendurkan bagian dari jari-jari yang tidak sesuai ya. Nah, jadi pada alat penyetel tersebut sudah ada indikator di mana letak kebalingan dari sebuah pelek sepeda motor ya. Jadi kita tinggal memperhatikan indikator pada alat penyetel pelek sepeda motor tadi. Nah, dapat kita lihat di situ masih ada kebalingan ya. Dia kalau misalnya masih ada bergelombang ya antara sisi yang terkena dengan indikator dan sisi yang tidak terkena indikator, berarti pelek tersebut masih baling ataupun belum bisa digunakan. Nah, dapat kita lihat ya, sisi yang sebelah kiri menempel, sedangkan sisi yang sebelah kanan terlihat masih jauh rongga, masih ada rongga yang jauh. Nah, maka dari itu kita bisa melakukan penyetelannya baik dengan mengencangkan mur jari-jari ya, ataupun mengendurkan bagian dari mur jari-jari tersebut.
Nah, biasanya untuk hal-hal seperti ini memang sudah ada ahlinya ya. Jadi tidak semua bengkel sepeda motor mempunyai ataupun bisa melakukan penyetelan dari pelek jari-jari sepeda motor itu sendiri. Jadi biasanya banyak juga bengkel-bengkel yang tidak mempunyai alatnya dan tidak bisa melakukan penyetelan jari-jari. Jadi dia kemudian menyetelkan jari-jari tersebut ke tempat-tempat lain yang bisa ataupun yang memiliki alat untuk menyetel jari-jari sepeda motor. Nah, kita dapat melihatnya di sini setelah dilakukan penyetelan, dapat kita lihat indikatornya sudah tidak menyentuh lagi ya. Nah, jadi itulah tentang proses penyetelan dari pelek jenis jari-jari ataupun lingkar ini. Nah, jadi untuk penyetelannya sama antara ya pelek besi ataupun lingkar dengan pelek yang jenisnya alloy ataupun aluminium paduan tadi. Karena bentuknya sama ya, yang membedakan hanya bahannya saja. Jadi untuk bentuknya sama, jadi proses penyetelannya juga sama antara pelek besi ataupun lingkar dengan pelek alloy. Nah, kemudian yang terakhir ada penyetelan pelek yang jenis casting wheel. Nah, jadi untuk alatnya berbeda ya dengan alat yang digunakan untuk melakukan penyetelan pelek jari-jari. Nah, jadi dia mempunyai alat sendiri ya. Kalau tadi dia metodenya dengan mengencangkan bagian mur jari-jarinya. Kalau penyetelan pelek besi tuang ataupun cast wheel ini dia melakukannya dengan proses press. Baik itu bisa menggunakan derat ataupun ulir ya, ataupun bisa juga melakukannya dengan metode hidrolik ataupun penggunaan hidrolik untuk mengepres bagian pelek yang baling ataupun yang penyok. Nah, dapat kita lihat di sini jika dia ada penyok ya, maka kemudian kita bisa mengepresnya dengan cara mengencangkan bagian ulir tersebut. Kemudian selain kita kencangkan bagian ulirnya ataupun kita press, kita juga harus memanaskan pelek tersebut ya agar proses pressingnya bisa lebih mudah dilakukan. Nah, jadi untuk mesin press pelek cast wheel ini dia ada yang menggunakan metode drat seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan hidrolik. Nah, jadi kalau dia main hidrolik kita tidak perlu memutarnya, hanya tinggal menurunkan hidroliknya saja. Jadi dia sudah otomatis terpress sendiri dengan bantuan metode hidrolik. Nah, jadi kita harus memanaskan bagian yang akan kita press terlebih dahulu. Agar nantinya bagian yang penyok ataupun yang ingin kita press bisa lebih mudah untuk dilakukan pengepresan pada bagian tersebut. Nah, jadi dia juga punya indikator ya di sini untuk melihat seberapa ataupun di mana letak kebalingan dari pelek jenis cast wheel ini. Nah, jadi sama halnya dengan penyetelan pelek jari-jari tadi ya.
untuk alat penyetelan pelek hidrolik ini juga masih jarang bengkel-bengkel sepeda motor yang mempunyai ataupun yang bisa melakukan penyetelan pelek jenis Caswheel ini. Jadi biasanya memang ada ya bengkel-bengkel yang khusus menangani tentang proses penyetelan, baik itu pelek jenis Caswheel ataupun besi tuang, ataupun baja tuang, ataupun pelek yang jenis jari-jari ataupun alloy. Nah, jadi tidak semua bengkel mempunyai peralatan ataupun bisa melakukan proses penyetelan baik itu pelek jari-jari ataupun lingkar maupun pelek jenis Caswheel ataupun baja tuang seperti ini. Jadi biasanya dia ada bengkel-bengkel khusus yang khusus hanya menangani masalah penyetelan pelek sepeda motor. Nah, jadi seperti inilah proses penyetelan dari pelek jenis Caswheel ataupun baja tuang. Oke, jadi itulah materi kita ya mengenai pelek sepeda motor. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pelek sepeda motor. Tadi ada 3, ada pelek jari-jari ataupun lingkar, kemudian ada pelek aluminium paduan ataupun alloy, dan yang ketiga ada pelek baja tuang ataupun Caswheel. Kemudian kita juga tadi sudah belajar mengenai bagaimana pemeriksaan dan perawatan dari pelek sepeda motor. Mulai dari penggunaan pelek yang sesuai ukuran, kemudian menjaga kebersihan, menjaga tekanan ban, dan melakukan penyetelan dari pelek sepeda motor. Nah, jadi semoga apa yang kita pelajari tadi ya bisa kalian pahami, dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian capai pada akhir dari materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian ya dalam menambah pengetahuan pada mata pelajaran PSSM, khususnya pada materi pelek sepeda motor. Nah, untuk materi berikutnya atau materi minggu depan kita akan belajar mengenai pasangan dari pelek sepeda motor, yaitu tentang ban sepeda motor. Nah, jadi untuk minggu depan kalian bisa menyiapkan ataupun membaca materi-materi mengenai ban terlebih dahulu ya, agar nantinya proses pembelajaran yang dilakukan akan menjadi lebih mudah dimengerti. Nah, jadi mungkin hanya itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan pembelajaran kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.